Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat anugerahnya yang besar bagi kita sampai pagi hari ini kita masih ada. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Kasih yang Terindah, yang terambil dari satu nats Alkitab di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Karena kasih Allah, maka Ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus, Ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri, dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi adalah respon dari dikasihi. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita berkata, saya tidak mengasihi Tuhan, ataupun saya kurang mengasihi Tuhan, itu sebabnya karena kita tidak mengerti, kita tidak sadar betapa Dia mengasihi kita. Prioritas Tuhan bagi hidup kita sudahlah jelas, yaitu mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Percaya dan patuh pada Tuhan adalah wujud kasih kita kepadanya yang merupakan tujuan utama hidup kita ini. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kasih. Kasihnya besar, kasihnya tak terhingga, kasihnya melebihi segala-galanya. Itu sebabnya kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dan sebagai umat-umatnya, kita pun harus hidup di dalam kasih dan selalu penuh dengan kasih. Dan pada akhirnya, kasih itulah yang akan bersama-sama dengan kita sampai pada kemuliaannya yang kekal. Biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita di sepanjang hari ini, supaya kita terus hidup di dalam kasih. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.